Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pembelajaran di pendidikan dasar. Topik ini sangat relevan dengan era digital saat ini, di mana teknologi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan dan dunia pendidikan. Penggunaan TIK telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Dahulu, proses belajar mengajar didominasi oleh metode ceramah dan penggunaan buku teks. Namun, kini dengan hadirnya teknologi, pembelajaran dapat menjadi jauh lebih interaktif, menarik, dan kontekstual. Sebagai guru, kita memiliki peran penting dalam mengintegrasikan TIK secara efektif. Bukan sekedar menggunakan alat digital, tetapi bagaimana teknologi dapat memperkaya proses belajar. Tujuan utamanya adalah meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, serta pemahaman konsep siswa. Misalnya, ketika siswa belajar matematika, mereka tidak hanya menghitung secara manual, tetapi juga bisa menggunakan aplikasi interaktif untuk memvisualisasikan konsep. Ini membantu mereka memahami secara lebih mendalam. Dalam konteks ini, peran guru berubah secara signifikan. Yang pertama, guru berperan sebagai fasilitator, bukan lagi satu-satunya sumber pengetahuan. Kita membantu siswa untuk menemukan, mengolah, dan memahami informasi dari berbagai sumber digital. Kedua, guru sebagai inovator. Artinya, kita dituntut untuk kreatif menggunakan berbagai media pembelajaran interaktif seperti video, game edukatif, atau simulasi daring. Dan yang ketiga, guru juga berperan sebagai pendamping. Kita harus memastikan penggunaan teknologi oleh siswa tetap aman, produktif, dan sesuai dengan etika digital. Beberapa langkah konkret yang bisa dilakukan antara lain, yang pertama, menggunakan media digital interaktif seperti Canva, Wordwall, Kahoot, atau Quizzes. Media ini membuat siswa lebih aktif dan bersemangat mengikuti pembelajaran. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Misalnya, siswa diminta membuat presentasi atau video pendek bertema lingkungan. Ini melatih keterampilan berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi. Yang ketiga, memanfaatkan platform pembelajaran daring seperti Google Classroom atau YouTube Edu untuk memperkaya sumber belajar. Yang keempat, mengintegrasikan literasi digital dalam setiap pembelajaran. Siswa tidak hanya belajar menggunakan teknologi, tetapi juga diajarkan bagaimana mencari informasi yang valid dan menghindari hoax. Yang kelima, membangun kolaborasi antara guru dan siswa. Misalnya, melakukan proyek lintas kelas atau berbagi media pembelajaran digital antar guru. Langkah-langkah ini membantu menciptakan lingkungan belajar yang relevan dengan kebutuhan abad ke-21. Integrasi TIK membawa berbagai dampak positif yang nyata di kelas. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar siswa. Siswa lebih antusias karena pembelajaran menjadi menyenangkan dan tidak monoton. Yang kedua, menumbuhkan kreativitas serta kemampuan berpikir kritis. Dengan berbagai aplikasi, siswa dapat mengeksplor ide dan menampilkan hasil karya mereka secara digital. Yang ketiga, memudahkan guru dalam penilaian dan monitoring perkembangan siswa melalui platform digital. Dan yang tidak kalah penting, membuka akses ke sumber belajar global. Siswa dapat belajar tidak hanya dari buku, tetapi juga dari video, simulasi, dan situs pendidikan dunia. Namun, tentu saja, penerapan TIK tidak lepas dari tantangan. Yang pertama, keterbatasan fasilitas dan infrastruktur. Tidak semua sekolah memiliki perangkat memadai seperti komputer, proyektor, atau jaringan internet yang stabil. Yang kedua, tingkat literasi digital guru dan siswa yang bervariasi. Masih ada guru dan siswa yang belum terbiasa menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, potensi penyalahgunaan teknologi, seperti siswa yang lebih tertarik bermain game atau media sosial daripada belajar. Dan yang terakhir, yang keempat, akses internet yang belum merata,
terutama di wilayah terpencil. Tantangan-tantangan ini perlu disikapi dengan bijak agar tidak menghambat tujuan utama dari integrasi TIK. Untuk mengatasi hambatan tersebut, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama, mengadakan pelatihan TIK bagi guru dan siswa, agar mereka semakin mahir dan percaya diri menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua, membiasakan etika digital, seperti penggunaan internet secara aman, menghargai hak cipta, dan menjaga privasi. Yang ketiga, mengoptimalkan sumber daya yang ada di sekolah. Misalnya dengan jadwal bergiliran, penggunaan laboratorium komputer, atau pemanfaatan smartphone secara terkontrol. Dan yang terakhir, yang keempat, melibatkan orang tua agar mendukung pembelajaran digital di rumah, sekaligus mengawasi penggunaan teknologi anak-anak mereka. Dengan langkah-langkah tersebut, hambatan dalam implementasi TIK bisa diminimalisir. Dari keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa integrasi TIK bukan sekadar penggunaan alat digital, melainkan transformasi cara guru mengajar dan cara siswa belajar. Guru berperan sangat penting sebagai fasilitator dan inovator yang memandu siswa agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dengan strategi yang tepat, pemanfaatan TIK dapat meningkatkan kualitas pendidikan dasar, menjadikan pembelajaran yang relevan, kreatif, dan menyenangkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga paparan ini dapat memberikan inspirasi dalam mengembangkan pembelajaran berbasis TIK di sekolah kita masing-masing. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.